Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar bahasa Inggris peminatan kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Cilimus. Bersama saya Nurul Prayoga Billah SPDGR atau bisa Anda panggil saja Pak Yoga. Oke, kali ini kita berarti masuk ke materi 2 ya. By the way, how are you today? I hope you are doing well. I am good here. Before we start our lesson, let's pray. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, finish. Okay, before we start our lesson, I have a riddle for you to guess. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya punya sebuah jokes atau tebak-tebakan. Oke, ini adalah sebuah tebak-tebakan yang harus Anda tebak. Jadi, saya akan memberikan clue, petunjuk dalam bentuk kalimat-kalimat. Kemudian setelah Anda pelajari petunjuk yang saya berikan, maka Anda tebak benda apa atau makhluk apa atau siapa yang saya maksud, gitu ya. Oke. Sekarang mari kita mulai. It's a riddle. There is one that has black and white. Dia memiliki warna hitam dan putih. If you get close, it will moo. Jika kamu mendekat, dia akan moo. Moo itu apa ya? Bersuara. Mengembik. It won't bite. Dia tidak akan menggigit. It may give milk to you. Dia mungkin akan kasih susu ke kamu. Oke, silahkan Anda tebak. Ini sangat mudah sih sebenarnya ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. The answer is a cow. Ya, bagi yang menjawab cow, sapi, Anda benar. Oke. Did you know the riddle is a poem? Tebak-tebakan tadi itu termasuk ke dalam sajak loh, kalau Anda tahu. Jadi tebak-tebakan yang tadi barusan saya bawakan itu juga disebut sajak, yaitu riddle poem, sajak yang berupa tebak-tebakan. Karena kenapa? It has one stanza. Dia mempunyai satu stanza. Stanzanya itu apa? Baitnya ya ini. Ini satu bait. Ya, dia punya satu bait. And then it has 4 lines. Dia punya 4 lines, 4 baris. Baris 1, baris 2, 3, dan 4. And then it has sounds. Dia memiliki sounds, suara. A, B, A, B, A, B, A, B. What is sounds? Apa itu sounds? Kemarin kita belum mempelajari kan sounds itu apa? Oke, kalau gitu kali ini kita akan mempelajari apa itu sounds di dalam poem. Tapi sebelumnya saya akan memberitahukan kepada Anda learning objectives, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini pada akhir pembelajaran, students are able to identify the elements of a poem. Jadi saya harap di akhir pembelajaran siswa dapat mengidentifikasi elemen-elemen dari sajak ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari elemen-elemen sajak dan Anda harus bisa mengidentifikasi elemen tersebut dalam sebuah sajak nanti. Okay. So, what is sounds? Sounds is one of poem elements. Sounds itu merupakan salah satu elemen dari sajak. So what are the elements of poem? Jadi elemen-elemen dalam poem, dalam sajak itu apa saja sih?
Oke, kalau gitu mari kita bahas the elements of poems. The first is rhythm. The second is sounds, imagery, and forms. Ada 4 elemen dalam sajak. Oke, yang pertama kita bahas dulu rhythm. Oke, rhythm in poetry means the flow of sounds produced by a language. Jadi, ritme dalam suatu puisi berarti bahwa aliran udara yang dihasilkan dari sebuah suara. Oke. Rhythm shows the long and short of sounds or movement. It reveals the emotions of happiness, sadness, or other feelings. Jadi, ritme ini adalah suatu suatu ekspresi, suatu cara yang dapat menunjukkan perasaan bahagia, sadness, sedih, atau perasaan lainnya ketika seseorang membawakan sebuah sajak. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi. Rhythm dalam bahasa Indonesia itu ritme. Oke, ini ada gambar ibu-ibu lagi marah. Nah, gaya pembawaan sajak seseorang dapat mempengaruhi ritme dari sajak itu. Apabila sajak yang isinya tentang kesedihan, pasti ritme cara membawakannya juga akan sedih. Jika sajak tersebut isinya tentang kebahagiaan, maka yang membawakan sajak tersebut, yang membaca sajak pun akan ceria wajahnya. Sehingga ritme memberikan nuansa yang berbeda kepada para pendengar atau pembaca. Ritme apa saja yang bisa kita dapatkan dalam sebuah sajak, yaitu bisa berupa kebahagiaan, rasa sedih, marah, lucu, termasuk riddle tadi, tebak-tebakan, atau sajak tebak-tebakan tersebut itu masuknya ke ritme yang lucu. Kemudian ada perasaan kagum, seperti sajak tentang keagungan sebuah gunung misalkan, itu menceritakan rasa kagum. Atau ada juga ritme sajak yang membuat pendengarnya merasa marah, emosi. Seperti sajak-sajak yang ada di acara Mata Najwa. Apabila Anda sering atau pernah menonton acara Mata Najwa, banyak sekali sajak yang Mbak Nana bawakan tentang korupsi, tentang keburukan sifat pemerintah, tentang hal-hal yang membuat kita merasa sebal mendengarkannya. Itulah ritme dari sajak, sehingga memberikan emosi kepada pendengar. Seperti ibu ini yang sepertinya emosi meluap-luap. Ya. Oke, sounds berarti suara. Namun apabila kita terjemahkan ke dalam konteks sajak, maka artinya rima. Oke, rima berarti suara akhir dari setiap baris sajak ya. Oke, namanya rima dan biasanya berbentuk ABAB atau ABC dan masih banyak lagi bentuk lainnya. Example, contohnya adalah, ini adalah sajak kita tadi yang riddle tentang sapi itu ya. Kalau kita perhatikan di sini, kata akhir dari baris pertama white, dia berbentuk white. Kita perhatikan saja nih kata akhirnya. Kemudian kata terakhir dari baris kedua mu. Kata terakhir dari baris ketiga bite. Bite suaranya sama dengan white, sama-sama ait gitu ya. Kemudian baris terakhir, kata terakhir adalah you. You suaranya sama dengan mu. Oke, white bersuara ait di belakang ya. Kita beri nama sounds A. Kemudian bite, suara akhirnya pun ait. Maka karena bentuk suaranya sama, maka sama-sama kita beri nama sounds A ya.
Kemudian mu. Suara akhirnya adalah u. Kita beri nama sounds B. You. Suara akhirnya u. Sama seperti mu. Sama-sama u. Maka kita beri nama juga sounds B. Jadi kalau kita urutkan, maka bentuk dari sounds-nya atau rimanya adalah A, B, A, B. Oke, jadi bentuknya A, B, A, B. Is it clear? Jelas ya sampai sini? Oke, kita lanjut ke elemen of poem selanjutnya adalah imagery. Imagery. Oke, imagery refers to the sensation that language creates in the mind. Ya, jadi suatu pesan moral yang ada di dalam poetry. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah forms. Forms dalam poems terdiri dari lines and stanza. Oke. Stanza yang di dalamnya terdiri dari 2 lines, maka diberi nama couplet. Selanjutnya, triplet adalah suatu stanza yang di dalamnya terdiri dari 3 lines. Dan seterusnya, oke? Oke, itu intinya. Kita agak cepat ya. Oke, the next, there is an exercise for you. Jadi ini adalah latihan untuk Anda dan masih saya bantu di sini. Kita sama-sama kerjakan suatu soal yang saya berikan untuk teks poem ini. Please identify the poem. Silakan Anda identifikasi sajak berikut ini. Ini adalah sajak oleh William Wordsworth yang berjudul I wandered lonely as a cloud. Oke. Saya berkelana sendiri sebagai seperti awan ya. Saya berkelana sendirian seperti awan. Oke, silakan Anda baca dan Anda pahami dulu dalam hati. Sajak ini tentang apa, ada berapa line, ada berapa stanza, dan sebagainya. Silakan. Oke, saya anggap selesai ya, karena tadi Anda bisa mempause video sambil memahami isinya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. How many stanza are in the poem? Ada berapa stanza di sana? Ada berapa bait? 1, kemudian 2. Oke, there are 2 stanzas. Next question, how many lines are in the poem? Ada berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 lines. Next, what sounds forms is used in the poem? Bentuk sounds apa yang digunakan di sini? Oke, kita lihat dulu kalimat atau kata terakhir dari baris pertama. Kata terakhir cloud. Sorry, jadi kebuka. Kata terakhir dari baris pertama cloud. Kemudian dari baris kedua hills. Baris ketiga crowd. Berarti cloud dengan crowd itu satu suara, satu jenis sounds ya. Bisa kita beri nama di sini A. Kemudian hills, dan di sini ada daffodils, trees, and breeze. Semuanya berakhiran I. Jadi itu satu sounds. Sehingga di sini A, B, A, B, B, B. Alright. So the sounds forms is A, B, A, B, B, B. Is it clear? Next question, what is rhythm? What is rhythm? What is the rhythm of the poem? Ritmenya tentang apa nih kira-kira? Suasana yang dibawakan dari poem ini tuh apa? Apakah suasana ceria, sedih, kagum, kebahagiaan? Oke, jawabannya greatness, kagum. Kekaguman terhadap alam. Kemudian kebahagiaan juga. Bisa Anda pilih salah satu. Oke, selanjutnya di sini ada exercise, tugas untuk Anda latihan sendiri.
Kini Anda silakan mengerjakan soal ini sendiri tanpa bantuan saya. Silakan Anda jawab pertanyaan yang pertama, how many stanzas are in the poem? Pertanyaan kedua, ketiga, dan keempat. Silakan Anda kerjakan tugas ini secara mandiri. Kemudian jawabannya silakan Anda kumpulkan nanti, Anda submit di web bdr.smacilimus.school.id. Oke? Ya, selanjutnya saya sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita ulas dulu sedikit. Tadi kita sudah belajar tentang elemen-elemen dari sajak. Elemen sajak itu adalah rhythm, mana tuh belum keluar, rhythm, sounds, imagery, and forms. Alright, mohon Anda ingat dan Anda pahami, jangan sampai lupa lagi. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya, silahkan Anda pelajari di rumah untuk pertemuan minggu depan, yaitu materi tentang figures of speech. Ya, ada di buku paket dan juga ada di LKS, figures of speech yang digunakan dalam POM. Oke? Silakan apabila ada pertanyaan Anda catat dulu di buku masing-masing, nanti akan kita diskusikan di sesi Zoom di pertemuan besok hari Selasa, ya. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.